Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak anugerah karunia-Nya pada kita sehingga kita masih dengan diberikan pada kekuatan, kesehatan untuk berkumpul di sini di rumah Allah dalam rangka thalabul ilm atau menuntut ilmu. Bagaimana duduknya kita di sini, maka ini kita tidak anggap dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang sangat besar, majlis ilmu. Bahkan ketika orang ini baru berjalannya saja untuk menuntut daripada ilmu, semata-mata hanya mencari ilmu, maka seluruh makhluk ini senantiasa mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu, bahkan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Begitu banyak hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengamalkan pada sunnahnya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan seperti biasa melanjutkan kajian dari minggu lalu, itu surat Ar-Rahman ayat 37. Fa idza syaqqatis sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان صدق الله العظيم. فإذا انشقت فإذا ikhfa ya, ikhfa nun mati ketemu shin. Idza syaqqatis sama, as-sama ini lamnya samsiyah. As-sama ini mad wajib muttasil. Fakanat waradatan, kapnya itu matabi. Fakanat waradatan ini ikhfa tanwin ketemu kaf. Kaddihan mad arid disukun. Fabi ayyi ala mad tabi samawat wajib muttasil ya. Rabbikuma amanya mad tabi'i tukadziban mad arid tusuk. Fayau ini mad lain. Fayauma idzil ini idgham bila guna. Jadi idgham bila guna, idgham tanpa guna. Hurufnya sama dua, lam sama ra ya. Jadi jangan fayauma idzil, enggak boleh ya. Jadi harus tanpa guna. Fayauma idzil la langsung. La ini mad tabi'i yus'alu ikhfa ya. Lam ini apa? Iqlab ya. Iqlab nun mati ketemu ba ya. Bihi mad silah tawilah ya. Tawilah ini kalau ketemu hamzah, ini ada ha seperti ini ketemunya hamzah atau alif, maka namanya mad silah tawilah. Kalau selain ketemu hamzah dan alif maka mad silah qasirah ya. Ingnya ikhfa su idgham bigun. Ini baru idgham bigunnah dengan gunnah. Wala matabi jaz ini mad wajib mustaqal ya. Mad wajib mustaqal sama seperti waladhdallin ya, sama. Ya lazim mustaqal karimi ya. Jadi kita sempurnakan dulu madnya baru masuk ke nun ya. 6 harakat. Ya enggak dilangsungkan jadi kita dulu seperti waladhdallin sama seperti persis kayak waladhdallin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun sama ya, mad wajib muttasil sama mad jaiz mad tabi'i. Yu'raful lamnya apa? Lam qamariyah. Qalqalah sugra. Mujrimu mad tabi'i bisi mad tabi'i hum. Humnya idhar syafawi. Fayu'khadu bin ini lamnya lam samsianya. Nawa bin ini gunnah. Nawa ini mad tabi'i si sama tabi'i wal aqdam. Lalu qamariyah aqnya ini qalqalah sugra. Aqdam mad arid disukun. Fabi ayyi ala'i rabbikum ini mad wajib muttasil sama mad tukadziban. Hadhihi ha ini mad tabi'i hadhihi baru ini mad silah qasirah ya. Hadhihi 2 harakat aja. Kalau mad tawilah sampai 5 sampai 6 harakat. Jahannam gunnah. Jahannamu allati lam samsiyah intinya mad tabi'i yukadzibu bihal mujrimun. Al-lam qamariyah. Al-mujrimun qalqalah sama mad arid disukun. Yaqufu dua-duanya mad tabi'i. Yatufu
Bai ini mad lain. Bainaha mad tabi'i. Wa bai sama mad lain mad tabi'i hamimin idhar khalqi tum hamzah. Mad arid bisukun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma sama ya. Waliman idhar khalqi kha mad tabi'i khafa mad tabi'i maqama rabbih mad silah qasirah gunnah jannatan mad arid sukun. Fa bi ayyi ala sama mad tasyin dan mad arid sukun. Dawa mad tabi'i mad jais munfasil. Jawata afnan mad arid sukun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ini dua-duanya mad tabi'i. Ai mad lain na mad tabi'i ainan taj qalqalah sughra tajriyan mad arid sukun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima sama mad tabi'i dua-duanya ini ikhfa. Kulli fa mad tabi'i fakihatin ikhfa. Zaw ini mad lain zawjan mad arid sukun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu a'lam bimuradih. Fa idza maka idza afabila ya insyaqqat ya. Apa insyaqqat ini terbelah atau kalau katanya pecah ya. As-sama'u langit fakanat maka ia itu apa langit ya, maka ada langit marjinya ke langit ke sama, maka ada langit menjadi wardatan merah ya, warna merah. Warna merah kaddihan seperti apa merahnya minyak yang mendidih. Fa bi ayyi maka yang mana ada nikmat atau karunia rabbikuma Tuhan kalian berdua, maksudnya ini manusia dan jin, tukadziban yang kalian dustakan. Fa yauma idzin maka pada hari itu ya la tidak ya yus'alu ditanyakan an dari atau tentang, ini bukan dari tapi ini al-bayyinah tentang dzambihi dosanya. Insun siapa manusia wala jan dan tidak pula apa jin ya. Tidak juga manusia dan juga pula jin. Fa bi ayyi maka yang manakah ada nikmat atau karunia rabbikuma Tuhan kalian benar-benar manusia dan jin tukadziban kalian dustakan. Yu'rafu diketahui atau dikenali ya al-mujrimun orang-orang yang berdosa bisimahum dengan apa tanda ai fi wajhihi maksudnya tanda di wajah mereka. Siapa mereka itu? Al-mujrimun orang yang berdosa. Wa yakhadhu lalu mereka apa diambil ataupun kalau ini ditarik bin nawasi dengan ubun wal aqdam dan kaki. Fabi ayyi maka yang manakah ada nikmat rabbikuma Tuhan kalian berdua tukadziban yang kalian berdua berdustakan. Hadhihi ini jahannamu neraka jahannam allati yang yukadzibu mendustakan biha dengannya dengan siapa tuh? Itu neraka
Al-mujrimuna yaitu orang-orang yang berdosa. Yatufuna mereka berputar-putar ya, tawaf artinya tawaf ini berputar. Yatufuna ini jamaknya asalnya tawafa yatufu tawafan ya, tawaf ya, mereka berputar-putar berkeliling bainaha di antara jahannam, ini hanya ke jahannam ya, di neraka jahannam. Wa baina dan di antara hamimin air panas, air yang mendidih ya. Yang sangat panas. Ini udah panas ditambah panas lagi, jadi double ya, double panasnya. Udah mendidih ditambah panas lagi, dikuatkan lagi maksudnya. Fabi ayyi maka yang manakah ala nikmat atau karunia rabbikuma Tuhan kalian berdua tukadziban yang kalian berdua dustakan. Waliman dan bagi orang siapa atau orang khafa dia takut ya. Siapa man yaitu orang yang takut maqama kepada apa? Kepada pada maqam atau tempatnya maqamnya Rabbihi Tuhannya ya. Jannatan maksudnya orang takut pada Allah, jannatan dua taman surga. Dua taman surga. Babi ayyi maka yang manakah ala ni'mat rabbikuma Tuhan kalian berdua tukadziban yang kalian berdua dustakan. Jawata ini kedua taman ya, dua taman yang mempunyai dua taman afnan aneka pohon atau dan buah-buahan, maksud taman pohon dan buah-buahan. Fabi ayyi maka yang manakah ala ni'mat rabbikuma Tuhan kalian berdua tukadziban yang kalian dustakan. Fihima di dalam keduanya maksudnya adalah apa? Surga ainani dua mata air. Misalnya dalam kebun ada dua mata air tajriyan yang mengalir ya. Yang keduanya mengalir. Fabi ayyi maka yang manakah ala ni'mat rabbikuma Tuhan kalian berdua yang Tuhan kalian berdua yaitu tukadziban yang kalian berdua dustakan. Fihima di dalam keduanya dari kulli setiap ya fakihatin buah-buahan zaujan yang pasangan. Wallahu a'lam. Ya. Dua itu jin dan manusia maksudnya. Ya. Yang dipertanyakan adalah manusia dan jin ya. Jin dan manusia. Karena kan ini ya tentang nikmat ini kan jin dan manusia ya. Yang di ini maksud di sini ada jin dan manusia ini tasniyah dua ya, dua orang yaitu jin dan manusia. Dua makhluk jin dan manusia. Ada lagi? Ini kan apa? Sama dengan ayat Allah tidak menciptakan jin dan manusia kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Ada ayat juga kalau Al-Qur'an ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Hudal linnas tapi kayak ditambah hudal linnas wal jin gitu. Itu buat manusia. Buat jin sendiri gitu ayat lain kan ada? Ya, enggak, kalau ini kan di ayat lain Al-Qur'an ini memang ini kan diuntukkan untuk manusia. Artinya kalau ininya diturunkannya kan kepada manusia. Jadi emang kalau jin itu kan sebelum turunnya Al-Qur'an sudah ada kan. Artinya sebelumnya emang ada di surga sama ada di
sama makhluk sebelum diciptakan Al-Qur'an udah ada gitu. Makanya Al-Qur'an diturunkan hanya khusus untuk manusia. Jadi jin tidak termasuk di dalam petunjuk untuk bagi Al-Qur'an itu sendiri. Jadi apa syariat Al-Qur'an tidak berlaku buat jin juga? Syariat nggak berlaku. Artinya kalau ini nggak berlaku. Kalau artinya syariatnya yang itu apanya? Petunjuknya itu hanya untuk manusia, karena jin ini tidak orangnya perkara yang gaib yang tidak nampak. Kalau manusia yang nampak seperti itu. Nah, jadi. Ya makanya gini, kalau udah dikasih buat manusia, jelas yang kelihatannya syariatnya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Apakah berlaku juga buat jin? Jin sholat, jin puasa, haji, ya pokoknya syariat-syariat yang di dalam Al-Quran diperintahkan. Sebagai petunjuk buat manusia saja sebetulnya kan? Buat manusia saja. Jin juga berlaku lah syariat itu. Kalau sholatnya gimana? Ya petunjuknya telah ada di Al-Quran juga. Padahal Al-Quran itu buat dia loh, buat manusia. Ini pakai gitu. Ini sholat. Kalau jin enggak, artinya emang kalau Quran ini memang kekhususan untuk khusus manusia. Jadi kalau jin enggak termasuk. Jadi kalau kisahnya, kalau untuk masalah kisah-kisahnya baru diterangkan di dalam Al-Quran gitu, seperti itu. Hanya masuk ke dalam kisahnya saja kalau itu. Jadi kalau untuk kesyariatannya memang ada namanya jin kafir, ada jin Islam gitu kan. Seperti itu. Ada dua. Cuman mereka ya itu seperti halnya malaikat ya, seperti itu aja. Karena jin dan malaikat ini dua jenis makhluk yang sama sebenarnya. Cuman kalau jin ini karena banyak kekufuran, keingkarannya kepada Allah, nah, seperti itu. Ya, artinya kalau jin itu disuruh ibadah juga kan ya? Makhluk jin awal ini ibadah itu. Maka bagaimana cara ibadah? Tunjuknya. Kemudian kalau dia tidak ibadah, maka ada sanksinya. Neraka gitu. Ya iya. Iya, kalau lihat ayat itu khalaqtul jinna wal insa liya'budun, yaitu memang untuk semua makhluk untuk beribadah kan. Iya, cuman ibadahnya lain dengan manusia seperti itu. Karena dia beribadah, maka akan dapat reward. Surga. Jin juga bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Apakah surganya barengan sama manusia? Nah itu wallahu alam. Di surga kalau masuk surga ya. Iya. Apakah ya tadi petunjuk-petunjuk yang kita pakai di manusia juga dipakai juga sama jin? Konsekuensinya kan dia harus ibadah. Iya, harus ibadah. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan dia ibadah mengikut syariat siapa gitu kan? Kalau kita jelas syariat Nabi Muhammad. Jin juga syariat Nabi Muhammad yang dipakai. Kalau katanya ada masjid jin di mana, di Mekah ya? Berarti jin juga pergi haji juga kan? Terus petunjuknya dari mana? Buat manusia, buat jin. Atau ada yang lain menyatakan bahwa Al-Quran ini juga buat jin. Dan enggak gitu. Dalam ayat lain enggak ada sih, karena memang kalau ini khusus ya, artinya kalau untuk syariatnya gitu. Kalau syariat itu kan wallahu alam itu, kalau jin ibadahnya seperti apa. Yang jelas jin juga ada sholatnya gitu, seperti sholat seperti ini. Cuman syariatnya apakah sama-sama manusia itu wallahu alam, enggak dijelaskan di situ. Artinya hanya ibadah saja. Namanya ibadah kan artinya kalau seperti malaikat kan hanya sujud saja kan waktu itu. Kalau diperintahkan ruku aja seperti itu. Jin juga kan mungkin ada syariatnya tertentu gitu. Yang disyariat kepada jin gitu, seperti itu. Tapi di sini emang kalau dibanyakan hudal linnas, hudal lil muttaqin kan, orang yang beriman, orang bertakwa seperti itu. Ada. Cuman kita enggak wallahu a'lam ibadahnya seperti apa atau ikut syariat apa itu ya, itu yang dijelaskan di Quran itu hanya matok saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, hanya untuk beribadah saja gitu. Cuman ibadahnya seperti apa itu enggak dikatakan. Wallahu a'lam, Allah yang hanya tahu seperti itu. Yang jelas kalau jin ibadah berarti ya itu ikut taat pada Allah, yaitu masuk ke surga seperti itu. Yang kafir yang masuk neraka, karena kan bahan sama juga yang manusia ada di neraka juga
bahan apa? Kayu bakar dan batunya itu apa? Jin dan manusia seperti itu. Karena di apa alam yang berbeda seperti itu. Nah, oke ya, lanjut. Ini pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Pada hari kiamat jin dan manusia masing-masing akan menerima apa balasan sesuai dengan perbuatannya ini. Ya, akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya ya. Dan mereka tidak dapat menyelamatkan diri dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikut ini Allah apa? Allah menerangkan bahwa apabila tiba hari kiamat ya. Allah menerangkan apabila tiba hari kiamat rusaklah peraturan alam semesta ini ya. Artinya planet-planet yang ada di apa? Di langit ya, bintang-bintang dan planet-planet yang lainnya semuanya tidak akan berfungsi lagi. Bahkan akan berjatuhan ya. Akan berjatuhan. Langit akan terbelah dan apa warnanya akan menjadi merah, maka tidak akan melekat satu apa bagian mereka yang lain seperti minyak dengan air ya. Artinya tidak akan menyatu. Maka ketika tampak tanda-tanda orang yang jahat, maka akan terlihat perbedaannya dengan orang-orang yang berbuat kebaikan pada hari kiamat. Nah, dikatakan apa? Ulama kita ini bahwasanya orang yang akan merasakan hari kiamat ini hanya orang kafir saja ya. Ya orang yang beriman ini tidak akan pernah merasakan yang namanya hari kiamat, tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Maka ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecilnya apa? Itu kiamat kecilnya yaitu kematian, itu namanya kiamat kecil ya. Kalau kematian itu ajal itu kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu kiamat nanti ya. Hanya Allah yang tahu. Yang dikatakan apa? Orang yang akan apa mengalami dahsyatnya hari kiamat, goncangan hari kiamat hanya orang-orang kafir. Sedangkan orang yang beriman sebelum terjadinya itu maka Allah akan kirimkan berupa apa hawa angin ya, dari surga sehingga apa? Orang sejuk orang yang menghirup udara itu kalau dia seorang beriman di hatinya ada kalimat la ilaha illallah maka seketika langsung meninggal wafat. Barulah ketika tidak ada orang yang beriman baru Allah hancurkan, goncangkan dunia ini. Makanya dalam hadis kan ada terjadi tidak akan pernah terjadi hari kiamat selama di dunia ini masih ada yang mengucapkan Allah masih artinya tidak selagi masih ada orang yang beriman ya. Maka orang yang beriman ini sangat berharga. Maka sebenarnya orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka ini sebenarnya hanya menumpang kepada orang yang beriman. Karena ini dunia ini masih tegak, dunia ini masih ada ini karena asbab adanya orang yang beriman. Kalau di dunia ini sudah tidak ada yang beriman, maka langsung Allah hancurkan dunia ini. Maka dengan keberkahan orang yang beriman ini maka dunia ini masih ada. Maka orang-orang kafir ini sebenarnya mereka hanya menumpang saja, Maka an-nawasi ya. Ini kedua bentuk dari an-nawasi ini artinya adalah ubun ya. Maka pada hari kiamat nanti ini orang-orang yang berdosa ini mereka akan diketahui dari wajah-wajah mereka tentang dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia, ketika mereka masih hidup ya. Maka fa'idang syaqqatis sama ini menerangkan bahwa apabila datang hari kiamat terbelahlah langit dan warnanya menjadi merah seperti kilapan minyak. Maka rusaklah peraturan alam dan bertebarlah bintang. Artinya semuanya akan rusak ya. Planet-planet yang ada di semuanya bintang-bintang akan berjatuhan. Dalam ayat sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Maka ayat di atas ini berbicara mengenai alam semesta ya.
Jadi alam ini, alam dunia ini dikatakan berumur apa? Katakan berumur sampai 15 sampai 18 miliar tahun ya. Maka apa? Dikatakan ada batu tertua ya. Batu tertua ini pernah ditemukan di bumi berumur apa? Sekitar 4,6 miliar ya, tahun. Maka kehidupan tertua ini apa? Di bumi ditemukan apa? Berumur sampai 3,8 juta tahun yang lalu. Sedangkan apa? Manusia mulai menghuni bumi ini baru hanya sekitar 100 ribu yang tahun yang lalu ya. Maka apapun yang mengakibatkan bentuknya daripada alam semesta, yang pasti ya sangat besar. Tidak mungkin dicipta secara kebetulan ya. Maka ini yang diungkapkan oleh Al-Qur'an terus nampaknya mustahil seperti itu. Maka ayat 37 surah Al-Rahman ini di atas menggambarkan apa? Sebuah ledakan sebuah yang bintang ya, mengenai yang dahsyat ya, pada hari kiamat. Maka kemudian ayat selanjutnya apa? Ayat 38 ayat ini Allah menantang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ayat ini menantang jin dan manusia, apakah mereka masih mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan apa? Segala sesuatu yang dapat mengakibatkan manusia menghindari segala kejahatan, sehingga akhirnya apa? Ia selamat dari ancaman nikmat itu sendiri. Artinya dia akan terselamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat berikutnya apa? Menerangkan ayat 39. Ayat ini menerangkan bahwa pada saat hari kebangkitan mereka tidak yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Maka ayat ini menerangkan apa? Pada hari kebangkitan nanti mereka tidak ditanya tentang dosa. Sebab apa? Sebab mereka yang berdosa dapat terlihat besar dosa kecilnya oleh ciri-ciri tertentu tatkala keluar dari kuburnya dan digiring ke padang mahsyar. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'danu lahum faya'tajirun, kata Allah. Inilah hari apa? Saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan karena dan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena telah datang ya utusan-utusan Allah ya, para nabi dan rasul untuk apa? Mengingatkan manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kemudian mereka akan ditanyai tentang perbuatan-perbuatan mereka, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka pada hari kiamat nanti maka apa? Allah bersumpah, maka demi Tuhan ya, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa? Amal yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia atau semasa hidupnya. Kemudian ayat berikutnya ini Allah menerangkan bahwa pada saat itu Allah bertanya tentang nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Tentu apa? Terutama nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Allah juga mengingatkan tentang kabar penderitaan dan peringatan pedih yang telah disampaikannya melalui nabi dan rasul, yaitu agar manusia meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lanjut menerangkan apa? Bahwa orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tanda yang membedakan mereka dengan orang-orang yang beriman, orang yang berbuat kebaikan, yaitu apa? Wa yu'khadhu bin nawasi wal aqd. Artinya apa? Wajahnya hitam pekat. Jadi orang-orang yang berdosa ini ketika di hari kiamat kebangkitannya wajahnya mereka akan hitam pekat. Matanya membelalak karena saking takutnya kepada hari itu, kepada Allah Subhanahu pada hari pembalasan. Maka pada hari hisab tidak akan didengar alasan-alasan dan keterangan mereka atau ubun-ubun dan bayu khadu bin nawasi wal aqdam. Ubun-ubun dan kaki mereka dipegang sebagai artinya digenggam oleh para malaikat, diseret kemudian dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Orang yang berdosa
orang yang tidak ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini menerangkan apa? Bahwa pada saat itu Allah bertanya mengenai nikmat mana lagi yang kamu hai jin dan manusia dustakan. Terutama nikmat Allah yang telah diberikan pada hari ini kan. Apa? Allah mengingatkan tentang kabar derita dan apa? Peringatan yang pedih yang telah disampaikan, yaitu agar manusia meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa. Maka misalnya inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulang-ulang lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terutama nikmat kesehatan, masyaallah. Kata Nabi, jangan, kalau orang beriman ini jangan menunda-nunda amal kebaikan. Idza amsayta fala tantajirul sabah. Di waktu sore jangan menunggu waktu artinya apa? Dia menunggu tidak berbuat apa-apa, tidak beramal apa dia tidak sholat, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak macam, hanya menunggu nanti aja besok pagi zikirnya, nanti besok pagi, padahal belum tentu apa dia umurnya sampai pagi. Maka kata Nabi juga dalam hadisnya wa khudh sihataka limaradika lisaqamika, maka ambillah ya, maksudnya peganglah kesehatan untuk masa sakitmu. Inilah maksud dalam amal agama seperti ini ya. Maka kita benar-benar gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kesehatan, ketika kita sehat ya, ibadah kita dijaga ya, salat kita dijaga, amal-amal kebaikan kita dijaga, maka kita ketika sakit kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring saja di tempat tidur, maka kata ulama ini, maka ia akan dianggap seperti dia masih dalam amal kebaikan. Artinya apa yang dilakukan setiap harinya seperti itu, maka ketika sakit dia tidak bisa melakukan, maka dia akan dihitung ya, amal seperti itu yang dia hari-hari ia lakukan ya, itulah ya. Maka pentingnya kita ketika sehat ini kita menjaga amal-amal kebaikan kita ya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada dalam amal kebaikan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.